Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pencinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Pantas saja timnas Indonesia dihantam habis-habisan oleh timnas Jepang, dibuat babak belur. Ternyata ini penyebabnya. Ada 4 alasan kenapa kemudian Indonesia bisa bertekuk lutut kalah memalukan terhadap timnas Jepang. Yang pertama yaitu rotasi pemain yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini gagal total. Di lini pertahanan yang paling sangat nampak jelas bahwa rotasi yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia ini memang adalah sebuah kesalahan, meninggalkan lubang tersendiri. Absennya Rizky Ridho ini berpengaruh terhadap pertahanan timnas Indonesia yang mudah dieksploitasi oleh Takefusa Kubo dan kawan-kawan yang bermain cukup eksplosif. Miss Hilgers yang menggantikan Rizky Ridho ini cukup lemah ya, yang beberapa kali memang berhasil dilewati oleh pemain timnas Jepang. Jadi memang Rizky Ridho ini cukup kuat ya. Miss Hilgers ini masih belum, meskipun bermain di timnas Belanda di Eredivisie di Liga Belanda, tapi ketika bermain di timnas Indonesia, Rizky Ridho saya katakan masih lebih baik dari Miss Hilgers. Itu fakta yang saya tonton saat mereka bermain, Rizky Ridho maupun Miss Hilgers ini bermain, karena beberapa kali saat Indonesia dibela oleh Miss Hilgers ini selalu mengalami kekalahan. Bukan hanya absennya Rizky Ridho, Calvin Verdong juga yang digantikan Dean James. Dean James ini bermain tidak lebih baik dari Calvin Verdong. Calvin Verdong saat berhadapan dengan Cina sangat susah dilewati. Staminanya cukup kuat ya. Bahkan 90 menit masih pemain yang paling menonjol saya katakan selain Ricky Kambuaya waktu itu, Calvin Verdong. Ini back kiri yang tidak bisa digantikan lagi kecuali absen atau akumulasi kartu kuning. Jadi memang rotasi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini berdampak terhadap kekalahan timnas Indonesia. Yang kedua, timnas Jepang ini bermain serius. Padahal saat berhadapan dengan Arab Australia mereka kalah. Banyak beberapa pemain andalan yang absen. Tapi saat bermain dengan timnas Indonesia, mereka bermain serius. Wataru Endo pemain Liverpool, kemudian Takefusa Kubo, Daichi Kamada, mereka bermain. Kita tahu Takefusa Kubo ini adalah pemain yang bersinar di La Liga Spanyol bersama Real Sociedad. Daichi Kamada ini pernah bermain di Jerman Bundesliga, di Serie A, dan sekarang bermain di Crystal Palace, membawa Crystal Palace juara ya. Ini di luar prediksi bahwa timnas Jepang yang sudah mengamankan posisi lolos ke putaran Piala Dunia 2026, kita menganggapnya mungkin timnas Jepang hanya pemanasan. Ternyata mereka di luar dugaan bermain serius loh. Meskipun memang tidak ada Minamino, Ritsudoan, kemudian Mitoma, tapi masih ada Daichi Kamada dan Takefusa Kubo yang saya rasa memang Kubo ini adalah pemain muda yang paling menjanjikan di timnas Jepang saya katakan. Karena memang di Sociedad dia bermain cukup luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Dia punya pengalaman, pernah bermain di La Masia, pernah bermain di Real Madrid La Fabrica. Yang ketiga, timnas tidak bermain serius. Karena hasil pertandingan antara Indonesia versus Jepang ini tidak berpengaruh terhadap posisi timnas Indonesia. Apapun yang terjadi, kalah 10-0 pun timnas Indonesia ini tetap lolos ke ronde keempat. Karena memang di klasmen Indonesia berada di posisi keempat dan tidak dapat dikejar lagi oleh Bahrain dan Cina. Mungkin ini kenapa kemudian Patrick Kluivert merotasi pemain. Beberapa pemain andalan dicadangkan, meskipun saya katakan kalau memang mau istirahatkan, di situ ada Jay Itses yang sudah mendapatkan kartu kuning, yang saya rasa seharusnya itu diistirahatkan kalau memang dia mau melakukan rotasi. Kenapa?
untuk menghindari kartu kuning dan tidak bisa berlaga di ronde keempat. Indonesia sudah dinantikan oleh ronde keempat pertandingan perjuangan untuk lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Ada Qatar, Arab Saudi, Oman di sana ya, Uni Emirat Arab yang menanti timnas Indonesia. Ya, Indonesia tidak boleh berlarut-larut atas kekalahan meskipun yang kemarin kalah terhadap Jepang, karena masih dinanti ronde keempat. Dan yang terakhir, yang keempat, beda level. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh pelatih Patrick Kluivert ya, bahwa timnas Jepang jauh di atas kita levelnya. Jadi kekalahan terhadap Jepang ini adalah berkah bagi Indonesia untuk mengevaluasi kira-kira apa yang menjadi kekurangan timnas Indonesia, apa yang menjadi kelemahan timnas Indonesia sebelum berlaga di ronde keempat. Jadi ada waktu pelatih Patrick Kluivert mengevaluasi, karena Indonesia 2 kali bertanding bersama Australia berhadapan dengan Jepang kebobolan dengan gol yang cukup banyak. Kalau dikalkulasi 11 gol dari hadapan dengan Australia dan Jepang. Ini bukan catatan yang baik. Ini menandakan bahwa pertahanan Indonesia ini masih sangat lemah. Permainan Indonesia ini perlu banyak dievaluasi masih. Karena kalahnya tidak main-main, 6-0, 5-1. Nah, ini perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pelatih Patrick Kluivert sebelum berlaga ke ronde keempat. Ya memang kita tahu Jepang levelnya jauh di atas kita. Liganya mereka J-League ini memang salah satu yang terbaik di Asia. Pemain mereka rata-rata bermain di Eropa dan bukan hanya pemain cadangan. Mereka rata-rata adalah pemain inti, pemain andalan di klubnya. Kubo, Kamada, Minamino, Ritsudoan, Wataru Endo, Miyasu. Ada pemain back yang bermain di Bayern Munchen juga. Kemudian Zion Suzuki di posisi kiper yang bermain di Serie A. Ya memang betul kalau saya apa yang dikatakan oleh pelatih Indonesia bahwa memang beda level kita. Tapi dengan pemain yang dimiliki kita sebenarnya nggak jauh levelnya. Pemain timnas kita juga bermain di Eropa, bermain di Belanda, Eredivisie, bermain di Serie A, JXS, bermain di Liga Denmark, Kevin Dix, bermain di Inggris Divisi Championship, ada Olen Romini. Jadi memang ini tinggal bagaimana sebenarnya Patrick Kluivert memperbaiki kualitas dari timnas Indonesia. Kita punya bekal, kita punya fondasi yang kuat, tinggal bagaimana kita meramunya sebenarnya pelatih. Ya apapun itu, jadi itu 4 alasan kenapa kemudian timnas Indonesia bisa babak belur dihantam Jepang ya. 4 alasannya. Ya semoga Indonesia bangkit, kemudian di ronde keempat bisa bermain baik dan bisa punya takdir lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Salam olahraga, bravo timnas Indonesia.